kita renungkan apa yang dipesankan Nabi tentang masalah korban ini. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ini halus Pak sentilan Rasul. Hanya orang yang punya kedalaman iman yang bisa meresapi. Barang siapa, kata Rasulullah, yang sudah diberikan Allah kemampuan, kesanggupan untuk melaksanakan ibadah kurban, tetapi mereka enggan untuk melaksanakannya, enggan, tidak mau, la musallana, ajar mendakik jauh ketampe ibadah kamu laku Islam. Sementara nikmat Allah begitu banyak dicucurahkan kepada kita. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah anugerahkan nikmat-nikmat kami yang teramat sangat banyak. Hanya 2.500.000 di masjid kita ini sepertujuh. Tidak ikut kita. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya hadiral muslimin, jemaah Jumat Masjid Muhsinin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallah alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Faqala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Fatir ayat 3 dan surat Al-Kautsar. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Sungguh kami telah anugerahkan kepadamu nikmat-nikmat kami yang teramat sangat banyak. Karena itu dirikan sholat, sembah aku, kata Allah, dan berkorbanlah. Wahai manusia, syukurilah nikmat yang telah kami berikan kepadamu. Apakah ada Tuhan selain aku yang dapat mendatangkan rezeki bagimu, baik rezeki yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi? Tidak ada Tuhan pemberi nikmat kecuali hanya aku, kata Allah. Karena itu janganlah kamu berpaling dari nikmat alias kufur nikmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, patut kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai siang Jumat yang mulia ini masih hidup. Di tengah begitu banyak yang dimatikan Allah hari ini, alhamdulillah kita masih bernapas. Dengan rahmat dan rahimnya Allah, dilengkapinya hidup kita siang ini dengan hidayah iman, sehat walafiat, sehingga kita dapat meluangkan waktu khusus di tengah banyak kesibukan untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini selalu mendapat lindungan Allah, diberkahinya, dan menjadi amal soleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah buat junjungan kita uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Tema khutbah Jumat kita siang ini adalah 5 syarat menjadi hamba yang syukur nikmat. Jemaah Jumat yang kami hormati, sesungguhnya kita yang telah mendapat hidayah iman dari Allah ini, iman kita itu dipastikan Allah akan selalu mendapat ujian dan ujian. Secara umum ada 2 ujian iman yang akan dihadapkan Allah kepada kita, dan itu pasti, karena Allah sudah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah mereka itu mengatakan, akan kami biar saja mengatakan kami beriman, kami Islam, sedangkan iman mereka itu belum lagi kami uji, kata Allah. Dengan apa iman kita diuji Allah, jemaah Jumat rahimakumullah? Ada 2. Pertama, iman kita ini akan diuji oleh Allah dalam bentuk segala sesuatu yang tidak kita senangi. Kita punya iman akan diuji Allah dalam bentuk sesuatu yang tidak kita suka. Banyak model ujian yang tidak kita senangi itu. Di rumah tangga, di tempat kerja, macam-macam. Dan Allah sudah pastikan itu. Di antara yang tidak kita suka itu adalah Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami pasti akan mengujimu, kata Allah. Pasti. Di antara ujian yang tidak kita suka itu disebut Allah rasa cemas, rasa takut, kegagalan demi kegagalan, kebangkrutan, gagal panen, kebakaran, kematian. Tapi apapun kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimahullah, ujian yang tidak kita senangi itu apa bentuknya, sebesar dan seberat apapun, yang terkadang membuat kita teramat sangat bersedih bahkan menangis, Allah mengajak kita untuk tabah dan sabar. Tidak ada jalan lain. Tidak ada. Jika kamu tidak sabar dengan musibah yang kutimpakan kepadamu, kata Allah, yang pergi tidak akan pernah kembali lagi, kamu berdosa. Tetapi jika kamu sabar, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang sabar. Ini ujian yang pertama. Sedangkan ujian yang kedua, kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang terhormat, bahwa kita juga akan diberikan Allah ujian dalam bentuk segala sesuatu yang kita suka. Iman kita ini akan dihadapkan selalu dengan ujian nikmat, nikmat, dan nikmat. Oleh karena itu kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, hati-hati memandang nikmat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan isyarat dalam Al-Quran, qalilan ma tashkurun, amat sedikit di antara kita ini yang pandai bersyukur. Sedikit, kata Allah. Dan sejarah mencatat memang benar, banyak orang-orang baik dahulu ketika diuji dengan musibah lolos, bisa sabar, bisa taat, bisa lebih dekat dengan Allah. Tetapi ketika ujian dibalik menjadi nikmat, lupa daratan, lupa diri, bahkan lupa kepada Allah Tuhannya. Agaknya kaum muslimin tidak salah satu isi kandungan Al-Quran ini dipatikan Allah kisah-kisah dan sejarah-sejarah. Dalam hadis Nabi juga seperti itu.
Untuk apa? Untuk pelajaran bagi kita, supaya jangan lupa diri, jangan lupa daratan. Karena faktor-faktor kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah yang membuat manusia mudah lupa diri itu adalah, pertama, kurang memahami Islam dengan baik, sehingga imannya lemah terhadap ujian nikmat itu. Sedangkan Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, sejarah membuktikan dulu Fir'aun ini kiranya pemuda baik-baik. Bacalah sejarah. Fir'aun itu yang tidak diterima bumi di Mesir itu dulu pemuda baik. Lalu kapan saja Fir'aun itu berubah, kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah? Ketika diuji oleh Allah dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan pangkat, lupa diri. Dapat pula teman pembisik, ya, Haman, sehingga kaum muslimin sempurna sudahlah kesombongan Fir'aun. Sampai-sampai beliau mengaku Tuhan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dulu pemuda baik. Jadi adakah sekarang kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah yang mencontoh Fir'aun itu? Mungkin ada, tapi berbentuk yang berlain. Lupa diri dengan jabatan, lupa kepada Allah dengan kekuasaan, sehingga tidak menggunakan kekuasaan yang diberikan Allah itu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu salah satu bentuk kufur nikmat. Dalam surah Al-Qasas yang kedua, Allah ceritakan khususnya kasus Qarun. Qarun itu dulu juga pemuda baik-baik. Baik Qarun itu, Pak. Kapan Qarun itu berubah? Setelah diuji Allah dengan kekayaan yang sangat banyak. Maka yu'uju Qarunku, kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, Rasul mengibaratkan dalam hadis, ditulis malah oleh Rasul, kunci gudang kekayaan Qarun itu kaum muslimin ndak tabau dek 7 orang buruh nang kue-kue. Luar biasa kekayaan itu. Tapi saya lupa diri, lupa kepada Allah. Bagaimana sikap Qarun kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah yang lupa kepada Allah zat pemberi nikmat tadi? Dia tidak mengakui hartanya, kekayaannya itu anugerah dari Allah, tetapi kekayaannya itu didapatnya karena kehebatannya, karena kepintarannya. Datang fakir miskin, datang anak yatim, datang kaum du'afa, belas kasihan kepada minta segantang gandum dihardiknya. Dengan pembusungan dada dia mengatakan mengusir anak-anak yatim itu dari rumahnya, sampai akhirnya Allah murka. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Lalu kami kuburkan Qarun itu beserta seluruh kekayaannya itu, kata Allah, ke dalam perut bumi. Ini pelajaran bagi kita. Terakhir, yang hidup di zaman Rasulullah itu satu di antara sahabat Nabi yang patut kita ingat dari pelajaran adalah Sa'labah al-Ansari. Sa'labah jemaah Jumat rahimakumullah ketika diuji dengan kemiskinan taat kepada Allah. Anu masuk waktu azan nyolah hadir di masjid. Diuji dengan kemiskinan, lolos, hadir di masjid, taat. Tapi ketika kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, ujian dirubah oleh Allah. Sampai Sa'labah berjanji-janji kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku supaya aku kaya ya Rasul. Kalau aku kaya aku semakin taat. Benarkah itu Sa'labah? Benar ya Rasul.
kita setting singkat saja. Kalaulah berjanji-janji salah aku dikabulkan oleh Rasulullah. Dikasih domba yang sedang mengandung didoakan oleh Rasul kepada Allah. Singkat riwayat, roda perekonomian Sa'labah berputar ke atas. Kambing semakin banyak, lembu semakin banyak, ya, bir-birinya semakin banyak. Mulailah Sa'labah menjadi jemaah talambe, masbuk panjang. Kami perhatikan kau sering terlambat ya Sa'labah. Kenapa? Kambingku sudah boleh banyak ya Rasulullah. Lah jauh pula mungkin mencari rumput ya Rasul. Sedih kita kalau kita baca Sa'labah ini. Kenapa kita sedih? Sa'labah kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah mati di zaman Khalifah Umar bin Khattab sebagai seorang yang fasik kepada Allah. Tak mau dia mengeluarkan zakat binatang ternaknya itu. Nah, Islam model Sa'labah inilah yang disebut dengan istilah sekarang adalah Islam Karaisis Desire. Itu artinya apa? Ketaatannya, keislamannya itu terlihat di saat dia susah. Di saat dia susah, di saat dia terjepit, dia ingat Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tetapi begitu Allah lepaskan dari kesusahan hidupnya, dia lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu terjadi kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimahullah? Kata Imam Al-Ghazali, ada satu syarat di antara 5 syarat yang harus kita miliki. Apa itu? Pertama, untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur, tanamkanlah keyakinan yang mantap. Tanamkanlah keyakinan yang mantap ke dalam dada kita ini, bahwa apapun bentuk nikmat, apapun sebutlah nikmat itu, mau ilmu pengetahuan, mau pangkat jabatan, mau kekayaan, yakinilah semua itu hanyalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah Allah sekaligus sebagai titipan amanah kepada kita. Kalaulah kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah keyakinan itu sudah mantap, insya Allah. Yang kedua, kita akan selalu mampu membelanjakan nikmat, mengembangkan nikmat di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bersyukur itu mampu membelanjakan, mampu mengembangkan nikmat yang diberikan Allah di jalan yang diridhoi Allah. Apalagi sekarang kita dihadapkan dengan kurban, dan kurban adalah merupakan bukti nyata membelanjakan nikmat di jalan Allah. Yang sudah mampu tidak tertarik, hati-hati, karena Rasulullah sudah mengatakan tidak ada, kata Allah, amalan yang paling disukai Allah pada hari nahar itu melainkan adalah penyembelihan binatang kurban. Marilah kita ikuti bersama event korban tahun ini, karena korban sesungguhnya merupakan bukti nyata dari syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amanah anhu wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya hadirul muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu. Sesungguhnya manusia itu selalu dalam keadaan merugi. Yang tidak pernah rugi hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kampung akhirat. Mereka selalu nasihat dalam kebenaran dan selalu ingat dalam kesabaran. Jemaah Jumat yang terhormat, kalaulah kita renungkan apa yang dipesankan Nabi tentang masalah korban ini, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Ini halus Pak sentilan Rasul. Hanya orang yang punya kedalaman iman yang bisa meresapi. Barang siapa, kata Rasulullah, yang sudah diberikan Allah kemampuan, kesanggupan untuk melaksanakan ibadah kurban, tetapi mereka enggan untuk melaksanakannya, enggan, tidak mau, la musallana, ajar mendakik dia ketampe ibadah kami lagi, kata Rasul. Kok solat kami di lapangan aku jauh-jauh, kok solat kami di masjid keluar. Halus itu, halus sentilan maknanya itu. Sebab kaitan dengan binatang, penyembelihan ibadah korban. Ini tidak boleh masuk ke masjid. Kok ketibu di tangga kempe itu wow cie on dia cie. Babi, anjing itu tidak boleh masuk masjid. Artinya bahwa kita yang mengaku Islam, sementara nikmat Allah begitu banyak dicucurkan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah anugerahkan nikmat-nikmat kami yang teramat sangat banyak. Hanya 2.500.000 di masjid kita ini 1/7. Tidak ikut kita. Mungkin dalam pandangan Allah, kita yang gagah ini, yang berpenampilan keren ini, lebih hina dari wawak dan kondil tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad abdika wa rasulik kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwar innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya wadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'i bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri kami ya Allah hidayah iman, beri kami ya Allah kekuatan iman untuk bisa kami selalu bersyukur nikmat yang Engkau berikan. Karena kami sangat yakin dengan janji-Mu ya Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kami ya Allah pandai bersyukur atas nikmat Engkau janjikan kepada kami ya Allah, nikmat-nikmat itu akan kami tambah-tambah. Kami yakin ini ya Allah. Tapi berikan kepada kami ya Allah kekuatan dalam menghadapi ujian nikmat ini, agar kami tidak lupa diri, agar kami mampu mengembangkan, mampu membelanjakan nikmat yang Kau berikan ya Allah di jalan yang Engkau ridai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.